lagi imut-imut, lagi lucu-lucunya, tiba-tiba ada emak-emak atau gadis-gadis yang godain. Iya anaknya Uje, lucu, imut, Abizar gitu. Itu sering banget, Ustaz. Hampir cubit-cubit kan, yang sampai sakit Serius? banget. Ya kalau mama kan kalau nyubit sakit banget kan. Justru almarhum sama aku mirip banget hobinya. Hobinya sama. Sama. Dan karena hobinya sama, sampai sekarang kira-kira sudah ada yang Abizar tembak belum? Hah? Almarhum nih ke teman-temannya aja jahil, usil, suka ngerjain orang gitu loh. Jangankan teman-teman ustadz, bahkan yang Habib aja dikerjain. Iya. Oke. Kayak waktu itu aku bilang kan lagi nonton film kartun, terus kayak ada momen mau ke klimaksnya itu kayak jeng jeng jeng. Nah pas mau itu kayak jeng jeng jeng, pet kentut almarhum gitu doang. Jahilnya itu nih, jahilnya almarhum Uje itu nurunnya ke Abizar, ke Adiba atau ke Ada nggak? Ke aku. Justru semua orang di rumah itu ada aku udah kayak prepare. Parno. Kalau aku lewat nih sambil bilang, saya langsung minggir dia. Ke Umi Pipik. Akhirnya udah nyerah, aku duduk di jembatan sendiri di Singapura. Aku nangis. Manusia setengah ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sohib-sohib santuy, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kenapa ada sehat walafiat? Karena sehat walafiat artinya sehat yang dimanfaatkan untuk kebaikan. Jangan sampai sehat wal maksiat, sehat yang dipakai untuk berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Dan terima kasih buat sohib-sohib santuy semuanya yang sudah like, comment, and subscribe Zaki Mirza channel. Dan alhamdulillah di tema kali ini tema yang sangat very spesial. Tema besarnya adalah kado untuk Uje. Kali ini kita akan membahas seputar apa saja keseharian Uje. Dan subhanallah walhamdulillah di rumah saya di Mirza Production ini sekarang sudah hadir ya sosok yang sangat-sangat dekat dengan almarhum Uje, sosok yang menjadi bagian hidup dari almarhum Uje, tidak lain adalah anak dari almarhum Uje. Kita sambut ahlan wa sahlan Abizar. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib santuy ya. Sohib santuy. Gimana Abizar, sehat? Alhamdulillah sehat. Jangan lupa like, comment, and subscribe Channel Abizar juga. channel Abizar. Jadi tulisannya Abizar aja. Abizar aja, nama Abizar aja. Oke. Nah, kan Uje sering keluar-luar nih. Dulu saya nemenin sampai 3 hari, 4 hari. Abizar tuh sebagai anak ngerasain gimana sih kalau almarhum lagi di luar, kok udah 4 hari nih nggak pulang. Lu tuh udah musim video call belum sih? Udah, cuman emang kayak jarang digunain aja sih, Tat. Dulu ya? Iya. Dulu kayak masih pakai BB ya? Dulu masih pakai BB, iya. Belum ada dulu. Iya, belum ada. Walaupun ada video call itu dari operator. Iya. Belum dari aplikasi. Nah, Abizar ngerasain gimana kalau pas almarhum 2-3 hari atau lebih nggak pulang? Ya, kangen sih pasti, cuman ya karena mikirnya oh ya udahlah kerja namanya juga emang dari nafkah. Jadi ya udah. Jadi udah sangat paham dengan kondisi Abi ya. Udah paham. Justru bahkan pas almarhum meninggal pun kayak mikirnya nih kayak oh paling lagi ceramah gitu, kayak waktu dulu kan mikirnya kayak masih bocah banget. Kayak ini lagi ceramah, ngerasanya kayak emang lagi nggak meninggal aja, kayak emang lagi ceramah aja, lagi keluar kota gitu. Oh, jadi karena umur kali waktu itu ya? Iya. Jadi Abizar mikirnya nggak meninggal tapi lebih mikir yang oh lagi ceramah nih. Iya, karena udah biasa ditinggal kan di rumah, almarhum jarang ke rumah, jadi ya mikirnya oh emang lagi nggak di rumah, lagi keluar lagi acara gitu. Biasa gitu mikirnya dulu. Jadi dulu itu masih mikir almarhum ceramah. Rasanya sih sebenarnya jatuhnya rasanya kayak Rasa. Tapi ada nggak sih mikir gini, kok Abi nggak pulang-pulang sih, kalau yang udah-udah kan pulang gitu? ya kalau misalnya kayak gitu langsung mikir oh iya lupa almarhum udah meninggal gitu. Mikirnya langsung ke situ. Baru sampai di titik sadar kalau almarhum itu meninggal. Iya. Oke, saya pengen tahu satu hal yang saya sendiri nggak tahu nih. Almarhum Abi itu kalau habis bangun tidur kebiasaannya apa sih? Yang pasti dulu di rumah itu ada kolam renang kan. Nah, di itu ada teras. Pokoknya setelah sholat, almarhum pasti ke situ, ke teras deket kolam renang, main gitar, ngerokok, udah main HP, udah gitu doang, ngopi lah segala macam. Main gitar, ngopi, atau bikin lagu sholawat. Nah, biasa gitu bikin itu lagu. kebiasaan ya? Kebiasaan. Setelah bangun tidur? Setelah bangun tidur, wah kayak hampir tiap hari kalau almarhum di rumah itu biasanya ngabisin waktu di situ. Di kolam berenang Iya. itu. Untung kolam berenang ya, kalau ada empang gua mancing lele itu yang ada. Almarhum sih. Baik.
Kemudian nih semasa kecil nih, hal nakal apa sih yang Abizar pernah lakuin sampai Abi tuh marah? Dulu itu pernah, waktu itu lagi apa, habis lebaran. Waktu itu sama Fadil juga, sama saudara-saudara. Malam-malam kan emang waktu kecil kan Abi kan demennya main petasan kan. Akhirnya emang Abi masih nyisain di rumah. Abi kan kalau misal lebaran sering banget beli. Abi tuh juga suka, almarhum, suka banget petasan. Jadi sekalinya beli banyak, simpen udah. Terus akhirnya udah malam, nyalain dong itu yang paling besar. Wah, suaranya emang kenceng banget sampai almarhum marah. Di depan rumah? Depan rumah. Sampai maksudnya udah jam 9 ke atas, takut ngeganggu. Marahnya gimana sih? Marahnya sebenarnya gimana ya? Nggak marah kayak marah segitunya, maksudnya kayak lebih ke ngingetin, maksudnya lebih ngenasehatin aja. Tapi lagi kecil nih, lagi kecil nih, pernah nggak kayak awas ya dikurung di kamar mandi nih gitu? Oh enggak sih, justru kalau lebih kerasnya karena make sabuk ikat pinggang. Karena kan almarhum juga kan dulu udah ngerasain sama Api, kakek kan pakai rotan lah apa segala macam. Ini sabuk ikat pinggang? Iya, cuman nggak pernah diancem doang. Oh, awas ya? Dalam bentuk yang baik gitu. Oke, jadi cuman buat ya shock terapi aja. Iya. Supaya nggak ngulangin lagi. Berapa saudara sih Abizar? 4. Yang pertama? Adiba, Abizar, Ayla, Bilal. Oh, Bilal ya. Bilal sekarang kelas berapa nih yang bontot? Mau SMP. Mau SMP. Dari semua saudara kandung nih, kira-kira yang paling deket sama Abizar siapa? Kalau misal dilihat yang paling deket sih sebenarnya kita nggak bisa aku sendiri pun nggak bisa kayak ngenilai. Cuman aku sih ngerasa lebih deketnya ke almarhum. Karena apa ya? Karena emang paling sering ikut almarhum ceramah kali. Karena aku juga sering ikut almarhum ceramah sama Umi Bana apa segala macam. Jadi lebih ngerasa deket aja. Oke. Itu kalau lagi ikut ceramah nih kemana-mana, Abizar ikut di panggung sama almarhum lagi ceramah atau nunggu di tempat transit? Kan biasanya suka ada tempat transit tuh kan sebelum naik panggung. Kadang ya tergantung sih sebenarnya, kalau emang lagi capek di tempat transit. Kalau misalnya emang lagi pingin emang lagi lebih enak aja, kadang suka ke panggung juga. Oke. Ada nggak sih Abizar nih ikut almarhum Uje, terus lagi imut-imut, lagi lucu-lucunya, tiba-tiba ada emak-emak atau gadis-gadis yang godain. Iya anaknya Uje, lucu, imut, Abizar gitu. Itu sering banget, Ustaz. Sampai dicubit-cubit kan, yang sampai sakit Serius? banget. Ya kalau mama kan kalau nyubit sakit banget kan. Itu pasti ngerasain. Kalau sekarang masih dicubit nggak mama? Masih. Waktu itu pernah lagi touring ke mama apa anaknya emak? Mama. Oh, mama yang lebih gemes sekarang. Oke. Kebalik sekarang tuh dia berputar. Dulu lagi touring sama band, tour musik ke Pulau Jawa. Itu sampai digigit juga, padahal udah mama, nenek-nenek juga masih aja. Dicubit? Iya. Tapi ketagihan? Enggak. Sakit, Tat. Iya, sakit ya? Dari almarhum nih, sikap apa yang paling sering dilakukan ke Abizar, bukti kalau beliau sayang banget sama Abizar? Kan ada orang yang megang rambut, terus tiba-tiba ngegendong atau meluk. Gimana kalau almarhum lebih suka ini, usap-usap rambut. Sering banget, iya. Kalau misalnya almarhum lagi ngobrol sama orang, pasti diinin dulu. Sering banget. Jadi sampai aku ngerasa, ini rambut udah sampai ke belakang, aku giniin terus kayak maju gitu. Oh gitu? Gitu, iya. Kalau sekarang masih ada nggak sih kangen pengen ya di umur? Makanya kadang aku suka gini-gini sendiri. Nggak sih bercanda, maksudnya, gitu. iya itu. Boleh ntar saya cariin yang ngelus-ngelus. Siapa ya? Atau mau mama lagi juga? Jangan ada trauma. Baik, terus gini, apa nih dari Abizar yang masih ngerasa Abi tuh masih ada apanya Abi gitu, kayak suka tiba-tiba suaranya ada atau tiba-tiba kayak dia datang atau apa? Ngerasa kayak apa ya? Lebih ke suara sih. Kalau misalnya aku lagi sendiri, diem kayak suara-suara sholawat gitu. Sering kedenger-denger. Kan kalau Ramadan nih, lagu almarhum Uje tuh identik banget dengan bulan puasa. Iya. Lagu-lagunya almarhum kan ya. Abizar ngerasain apa setiap kalau jalan kemana-mana ngedenger suaranya almarhum? Seneng aja. Karena karya almarhum didengar sama orang-orang dan itu bermanfaat banget kan, apalagi di bulan Ramadan. Jadi seneng aja rasanya, kayak puas gitu. Abizar minum dulu dong, minum dulu. Oh iya, santai aja. Sebenarnya cita-cita Abizar yang benar-benar dari kecil tuh kepengen jadi apa? Sebenarnya kalau cita-cita itu apa ya? Suka ganti-ganti, Tat. Dari kecil tuh dulu pengen jadi pemain bola lah,
ya Oh. udah ini sih sebenarnya rata-rata anak kecil pengen jadi pemain bola. Uji kan hobinya paintball ya, perang-perangan Iya. gitu. Udah berapa kali Abizar dulu masih Kecil. Belum kecil belum boleh banget ya. belum boleh main. Saya, Kokolim, almarhum Habib Khirit, Ali dan Limau. teman yang lain, Ali Iya. Limau. Sebenarnya almarhum tuh memang suka banget tembak-tembakan dari dulu, sampai PS-nya juga film-film tembakan. Terus berapa kali juga pernah ikut nembak kalau nggak salah di tempat Kopassus. Oh iya. Emang sebegitu sukanya almarhum dengan dunia tembak menembak. Suka banget, sampai di rumah pun dibikin targetnya dibikin di dekat kolam renang. sasarannya. Iya, sasarannya. Terus di rumah juga dibikin rak isinya tembakan semua. Airsoft ada, paintball ada, sampai kira-kira ada 15 biji lah. Ternyata Uje itu Segitunya, benar-benar Bang. hobi. Dan repotnya almarhum Uje itu kadang dia maksa temen kayak saya nggak hobi main tembak-tembakan. Jadi terpaksa harus Iya, ikut. almarhum itu emang hobi kayak kalau misalnya action tuh almarhum demen banget, sampai almarhum punya pedangnya yang ada di film Lord of the Rings dan Hobbit gitu. Dipajang di ruang tamu. Kalau Sampai pernah punya lihat. pedang? Kalau pernah di ruang tamu kan ada tuh. Oh iya. Nah, itu. Nah, ini nurunin nggak ke Abizar? Iya, aku juga. Aku sama Bilal pun iya, sampai pingin bilang, Mas Abi beli ini dong, senjata airsoft, ntar kita main gini-gini, saya nurunin banget. Justru almarhum sama aku mirip banget hobinya. Hobinya sama. Sama. Dan karena hobinya sama, sampai sekarang kira-kira sudah ada yang Abizar tembak belum? Hah? Ya. Iya. Mulai. Mancing ya. Mulai. Belum Nggak, ada. maksudnya udah sering main paintball belum gitu? Paintball jarang sih sebenarnya, karena teman-teman kan sibuk, ada yang kuliah, ada yang kerja, jadi ya belum nemuin aja waktunya yang pas. Oke, koleksi termahal nih dari almarhum Uje, dari pistol, pedang, kira-kira apa nih Yang Abizar pasti tahu? motor kalau mahal, bener kan? Ya, kalau motor saya tahu banget. Dan almarhum tuh pernah baru beli motor terus tiba-tiba jatuh biasa, klop, tangkinya penyok, langsung tuh yang udah bete sendiri, kan gitu ya? Iya, kerja kerasnya itu kebayar banget. Oke. Dan Abizar pun punya hobi motor sekarang. Iya. Almarhum nih ke teman-temannya aja jahil, usil, suka ngerjain orang gitu loh. Jangankan teman-teman ustadz, bahkan yang Habib aja dikerjain. Iya. Cuman seorang Uje yang berani ngerjain Habib. Iya. Mungkin kalau saya ngerjain Habib, waduh dikemplang saya mati sama Habib. Nah, kalau ke Abizar nih, ada nggak keusilan usil lah sama Abizar? Kalau almarhum tuh lebih ke pas momen bareng-bareng aja. Kayak waktu itu aku bilang kan lagi nonton film kartun, terus kayak ada momen mau ke klimaksnya itu kayak jeng jeng jeng. Nah, pas mau itu kayak jeng jeng jeng, kentut almarhum gitu doang. Ternyata bukan Isengnya nyiksa gitu. nyiksa. Iya. Dan sebagai anak tersiksa. Iya, cuman almarhum ngomongnya, udahlah nikmatin aja, hidup bareng-bareng atau gitu. Cerdas beliau. Cerdas, tapi ya itu deh. Saking cerdasnya orang disuruh menikmati buang angin. Iya. Itu kecerdasan yang subhanallah tidak semua orang bisa seperti itu. Dan karena saya juga pernah menikmati itu. Dan sungguh-sungguh subhanallah tidak nikmat. Keusilan itulah yang bikin kita jadi sering kangen sama usilnya Uje. Kadang usil itu tanda sayang kita ke orang lain. Iya. Usil berarti udah nggak ada jarak tuh. Kalau masih ada jarak biasanya mau usil juga sungkan gitu kan gitu. Nah, kalau ke Umi Pipik nih, almarhum suka usil nggak? Kalau aku sendiri jarang-jarang perhatiin sih sebenarnya. Cuman pernah juga waktu lagi di Madinah apa di Mekah gitu. Lagi umroh, terus kan kita tidur satu kamar semua. Kita main ludo waktu itu. Oke. Itu almarhum juga demen banget main ludo. Pokoknya yang kalah sampai diinin pakai bedak, sampai Umi pun digituin lah pakai bedak. Ludo yang zaman dulu yang masih ada kalau almarhum mainnya di iPad waktu itu. Oke. Kan udah almarhum canggih iya berarti kemana-mana kan bawa iPad dulu. Oke, musim-musim iPad ya. Iya. Jahilnya itu nih, jahilnya almarhum Uje itu nurunnya ke Abizar, ke Adiba atau ke Ada nggak? Ke aku. Oke. Justru semua orang di rumah itu ada aku udah kayak prepare. Parno. Kalau aku lewat nih samping Bill, saya langsung minggir dia. Ke Umi Pipik pernah usil apa nih? Maksudnya pas sekarang nih udah gede. Kalau usil sih enggak, cuman lebih ngeledekin aja. Oke. Karena deket kan, jadi ya free aja gitu. Apaan sih udah tua juga ngapain gitu, kayak ya iseng-iseng aja. Oh, jadi bercandain. Iya, lebih ke bercandain aja. Kita pengen lebih dalam lagi nih. Sekarang masalah kuliner. Kulinernya almarhum Uje. Abizar tahu nggak makanan yang paling
almarhum sukain tuh apa? Almarhum tuh demen banget sama seafood. Kepiting, lobster tuh wah disikat semua sama dia. Dan saya itu kalau nggak salah pernah nemenin makan di Bandar Jakarta waktu itu. Kalau yang lebih parahnya lagi Ted. Di mana itu? Itu di Singapura waktu itu. Sama Om Iban, ramen pokoknya waktu itu. Itu makan seafood ke Singapura? Makan seafood di Singapura. Terus sama Bucep juga waktu itu. Oke. Terus posisi aku sakit perut. Bilang, Bih mau BAB dulu ya? Iya, jadi tinggalin? Iya, katanya. Oke. Bilang ke Umi juga? Iya, katanya. Udah, lagi BAB, set, dah. Pas keluar balik restoran udah pada nggak ada, Stat. Terus? Gak tahu udah pada hilang aja semuanya. Abizar sendiri? Sendiri. Waktu itu masih SD. Waktu itu mikirnya, oh yaudah ini paling mau ke Merlion nih, mau ke patung singa. Karena aku mikirnya, oh dia deket cuma nyebrang doang, ya udah aku jalan sendiri. Nyampe sana kok nggak ada juga. Aku bolak-balik sampai akhirnya udah nyerah. Aku duduk di jembatan sendiri di Singapura. Aku nangis. Ada kayak 30 menit itu mereka ternyata udah pada mobil udah mau jalan balik ke hotel. Akhirnya ingat yang nyamper waktu itu Om Iban atau siapa gitu. Udah lihat aku sendiri di tangga udah duduk sambil nangis. Itu sengaja ditinggal apa? Lupa. Oh, Uje. Parah banget emang. Sungguh dikau tega. Seorang Abizar ditinggal di jembatan. Nah, kalau di Indonesia penting saat di Singapura saat di negara orang. Iya. Gitu loh. Takutnya kan naik ke patung singa repot kan? Ketukar lagi. Itu tapi memang bukan karena usil ya saat itu. Iya, itu emang lupa lah. Kok bisa ya sampai lupa? Apa kebanyakan orang? Apa gimana sih? Emang itu banyak banget sih orang sebenarnya rame banget waktu itu. Cuman nggak tahu deh. Mungkin tapi, faktor usia lah. Cuman ya udahlah ya. Oke, bercanda lagi. Faktor usia. Yang berikutnya, Abizar pernah nggak ngerasa sebel banget sama almarhum kayak tadi tuh? Itu kan sebel. Ngerasa sebel paling sebelnya ya pas itu doang. Oke, itu. Pas itu. Seumur-umur Abizar. Iya. Paling sebel. Paling sebel di situ. Soalnya ditinggalin. Kalau misalnya emang diusilin, oh ya udahlah ya, emang usil. Ini bener-bener dilupain ya Allah. Itu almarhum sampai lupa ya, dia punya anak di Singapura diajak. Dia mikirnya mungkin anak gue lagi di Jakarta kali, gitu kali ya. Aduh, nggak tahu dah. Tapi memang itu jadi satu cerita yang unik ya, yang semua orang belum tahu kalau Abizar ternyata seorang Abizar pernah ngerasa sebel banget sama almarhum Uje. Nah ini nih. Ini Uje nengok sini mulu, sana dong Je. Itu pas di Singapura. Ini saya bakal ingat terus ya. Ada satu cerita Abizar ketinggalan, padahal semua juga tahu Abizar ngikut kan? Ikut. Cuman ke kamar mandi. Harusnya saat itu nggak usah kamar mandi, Abizar. Cuman itu urusan beda lagi tuh urusannya itu. Kencing di celana yang penting diingat sama orang gitu. Kalau pipis ya oke, cuman ini urusan yang lain itu ternyata itu ada urusan yang lain. Iya. Tapi emang almarhum itu pelupa saat itu emang dia suka lupaan nggak sih orangnya? Kalau lupaan sih iya, cuman yang lebih parahnya ke Umi. Umi lebih pelupa parah. Aku sering banget ditinggalin kalau di mall. Waduh, ternyata. Jadi laki bini sama bayi. Iya sama aja berdua. Sama aja, ya? Wah di mall paling sering hilang aku deh. Oh gitu. Karena Abizar juga kadang nggak ini kali, nggak cekatan gitu. Deket-deket banget saat. Cuma Umi tuh emang secuek itu di mall sampai. Oh bentar ya sini dulu. Iya jangan kemana-mana. Iya. Udah. Disuruh lama-lama hilang ya udah di situ. Tahu pergi kemana? Nggak lupa cuman ya udah biarin aja. Ntar juga temu. Oke. Kalau gitu Abizar saat itu pakai ini ya apa? Yang buat kartu gitu, Nemtek Uje gitu kan. Jadi kalaupun dilupain masih ada. Dan itu Umi sampai sebegitu lupanya ya? Sampai sekarang juga masih sih sebenarnya. Sampai sekarang? Iya. Ternyata Umi Pipi tak diduga tak disangka. Baik, sekarang Abizar nih. Saya pengen tahu sebenarnya kalau dari almarhum Uje pernah nggak waktu Abizar kecil tuh dia ngomong nih almarhum, kamu tuh harus jadi ini ya, Abi maunya kamu jadi ini gitu. Kalau itu nggak pernah sih. Almarhum nggak pernah nuntut anaknya untuk jadi apa, nggak pernah. Kayak ya udah bebas aja. Pokoknya yang penting jadi orang baik lah. Iya. Gitu ya. Subhanallah. Terus setelah Abizar di dunia entertain nih sekarang, bahkan kan katanya mau memerankan satu film layar lebar. Iya. Pertanyaannya berapa lebar itu layarnya kira-kira? Seinci. Tapi film dakwah bukan? Enggak, lebih ke anak muda, milenial. Oke, banget. Anak muda, itu harusnya yang memerankan saya. Anak muda 90-an. Gitu. Ada masanya. Dulu masanya kita muda sama almarhum Uje, Abizar masih kecil. Sekarang masanya Abizar menikmati dunia anak muda. Nah, di dunia entertain nih kadang Abizar suka nggak dibanding-bandingin sama yang lain nih.
antara Abizar sama almarhum Uje? Iya, sering. Seringnya dalam sisi apa? Dalam sisi background sih sebenarnya. Kayak, lu kok sekarang main entertain sih, kecuali almarhum pendakwah apa segala macam. Lebih dibandinginnya ke situ sih. Oh, oke. Tapi Abizar rasanya gimana? Kesel sebenarnya. Kesel. Aku pun sebenarnya nggak mau dibanding-bandingin. Mau jadi diri sendiri. Iya. Tapi nggak masalah kan sebenarnya kan? Sebenarnya nggak masalah sih. Karena bagaimanapun, kayak saya yakin Abizar semua ada saatnya gitu loh. Iya, Karena ada gini, saatnya. jangan dipaksa kita jadi sesuatu yang kita belum bisa menikmati itu. Jadi menikmati sesuatu kita yang ada sekarang, suatu saat pasti ada masanya. Iya. Benar nggak sih? Betul. Dan Abizar sedang menikmati apa sekarang? Menikmati masa muda, menikmati yang lagi dinikmatin. Oke, termasuk menikmati ini sesuatu yang untuk ke arah depan, Iya, serius gitu ya? iya, Oke, serius berarti ya? serius, insya Allah. Inisialnya apa tuh? Hah? Hah? Mulai. Nggak kenal lagi. Karena pada posisi aku anak muda, pingin bebas, pingin jelajah dunia gitu. Cuman nggak bisa karena terhalang oleh religius gitu. Karena background yang lu anak anak ustadz tuh nggak bisa gini-gini, lu nggak boleh gini-gini gitu. Itu lo jadi beban aja. Sebenarnya tapi Abizar ada ya kepengen dakwah juga, keinginan lah Kalau itu di hati ada. di hati ada. Ada pingin jadi sama kayak almarhum ada. Ilahi las tulil firdausi ala. Lebih nundang itu. Masuk. Sosoknya seperti apa gitu, bidadari surga di mata Abizar kayak apa? Kayak Umi sama kayak yang nonton. Bukan yang cowok tapi yang cewek.